menjalankan misi dan visinya Tuhan. Banyak kegerakan-kegerakan yang kami lakukan. Selain KKR, kami juga mengadakan kebaktian sosial, dan kami juga jika ada bencana alam, kami juga tim akan pergi ke bencana alam. Dan semua itu kami lakukan adalah karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi sesama. Itulah kami terdiri dari anak-anak muda dan bahkan orang tua. Beserta dengan kami ada yang umurnya di atas 60 lebih, dan bahkan anak-anak muda yang tadi. Anak-anak muda mana di tempat ini? Lagi kurang keras. Mereka mau lihat bantuan. Saya bersama rombongan anak muda kemarin, tepatnya di Rabu, kami menginjak Batam ini, dan kami pergi hari Rabu itu ke Pulau Sanglar. Pulau Sanglar dari sini kurang lebih hampir 1,5 sampai 2 jam. Di sana kita bertemu dengan saudara kita, saudara sahabat kita. Di sana pun kami bersama rombongan tinggal di rumah penduduk. Kami tidur di sana di rumah penduduk, dan saya sendiri secara pribadi sebagai ketua tim bersyukur rombongan ini diberikan kesehatan, kekuatan, berkat daripada Tuhan. Selama beberapa hari kami di sana, kami tidak pernah berhenti. Ada aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, dan bahkan malam hari jam 6 kami harus naik ke gunung bukit, gunung turun lagi, naik lagi untuk pergi ke gereja. Setelah itu malam jam 9 atau jam 10 kami kembali lagi ke desa Kampung Sanggar. Semua itu karena kemurahan Tuhan, semua itu karena kekuatan Tuhan. Mungkin di antara kami yang tidurnya mungkin 1-2 jam, saya sendiri tidur paling lama itu 2-3 jam dalam 2 hari ini. Makanya tadi sempat suara saya hilang, tapi di saat saya berdiri, di saat saya memuji menyembah Tuhan, suara saya timbul kembali. Saya percaya saya akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan tidak izinkan sesuatu terjadi di dalam pita suara saya. Saya percaya Tuhan memberikan, Tuhan yang memberikan kekuatan demi kekuatan, energi yang baru yang Tuhan berikan. Kami datang ke tempat ini bersama rombongan. Kami membuat sebuah visi, yaitu mengajak semua saudaraku di tempat ini untuk tetap menang dan bergairah dengan Tuhan. Amin. Siapa yang terus bergairah dengan Tuhan? Lantas, ayo, siapa yang terus bergairah dengan Tuhan? Berikan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Orang yang bergairah dalam Tuhan itu berbeda. Berbeda. Dia selalu semangat, energik dalam Tuhan. Dia tidak akan mengalami namanya kelelahan. Kenapa? Tuhan terus menolong. Tuhan terus menolong. Dia tidak akan patah semangatnya. Itulah ciri-ciri orang yang bergairah dalam Tuhan. Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang bergairah dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hari-hari ini banyak orang yang percaya Tuhan sudah mulai kehilangan gairahnya kepada Tuhan, sudah mulai hilang kepercayaannya kepada Tuhan. Dan bahkan beberapa banyak orang yang percaya Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Mereka pergi meninggalkan Tuhan. Saya percaya di tempat ini, setiap kita yang hadir di tempat ini haruslah kita mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus sesungguhnya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Dialah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita.
saya malam ini adalah kemenangan. Kemenangan itu ada dalam tangan Tuhan. Siapa yang mau menang saat ini? Menang. Kalian mau menang harus menghadapi setiap masalah. Amin. Jangan ada masalah kabur. Jangan ada masalah terus minta tolong kepada orang-orang di sekitar, tapi datang kepada Tuhan. Minta tolongnya kepada Tuhan. Dia satu-satunya penolong yang dasar dan penolong yang ajaib, dan selalu bersama kita dimanapun kita berada, di setiap langkah kaki kita dimuliakan Tuhan. Setiap langkah kaki kita ada selalu penolong yang bersama dengan kita 24 jam. Dia terus menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang memberikan kemenangan bagi kita. Saya mengalami banyak tantangan. Saya berdiri di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Banyak proses yang harus saya hadapi, banyak hal-hal yang harus saya belajar dan belajar. Saya baca dalam cepat firman Tuhan ini, ada beberapa langkah yang saya pelajari tentang bagaimana Daud berperang melawan Goliat. Satu hal adalah Daud memang dipersiapkan Tuhan untuk menang, untuk memperoleh kemenangan. Kita juga yang ada di tempat ini sebagai orang-orang percaya dipersiapkan Tuhan untuk memperoleh kemenangan. Kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan bahkan lebih besar dari apa yang pernah Tuhan lakukan. Terkadang orang saat ini tidak percaya masih dengan mukjizat, tapi perlu saudara ketahui, mukjizat itu masih ada. Mukjizat itu masih ada dan terus ada, akan terus kita alami. Waktu Daud melawan Goliat, dia hanya menggunakan apa? Sebuah batu. Sebuah batu. Waktu itu dia tidak pakai senjata perang, bukan dengan pedang dan sebagainya. Dia pakai hikmat Tuhan untuk berperang. Di dalam ayat, di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 dikatakan, saya bacakan, bagaimana peperangan Daud melawan Goliat, bagaimana perkelahian Daud melawan Goliat sehingga dia menang, bagaimana cara kita melawan, menghadapi tantangan dan masalah dan Goliat dalam hidup kita. Mari kita belajar sama. Lalu Daud, di ayat 40 dikatakan, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya ke dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang obatnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud menghadapi orang Filistin itu. Wah, orang Filistin yang gagah perkasa, yang tinggi besar, membawa pedang di tangannya. Daud yang kecil hanya membawa 5 batu yang dia simpan. Daud membawa batu itu, memilih batu itu, bukan kehendaknya, atas perintah Tuhan, atas caranya Tuhan. Saat kita menghadapi setiap masalah, tantangan, jangan pernah pakai caranya kita, tapi pakailah dengan caranya Tuhan. Kadang kita berpikir
segala apapun telah kita lakukan, tapi ada kalanya kita harus mendengar suara Tuhan. Daud mengambil batu itu dengan hikmat Tuhan. Dikatakan ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depan orang yang membawa perisainya, ketika ayat 2 dikatakan ketika orang yang membawa perisainya, ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihatnya, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Bisa Daud menghadapi orang Filistin ini. Orang Filistin yang menghina Daud yang masih muda, kemerah-merahan, yang mungkin orang Filistin ini berkata, mana senjatamu Daud? Karena waktu itu batunya disimpannya di kantong. Dan dikatakan di ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Ajikah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Di saat Daud menghadapi orang Filistin yang bertubuh besar itu, Daud dihina, Daud digertak, Daud ditakut-takuti. Dia berkata bahwa dia akan memberikan dagingnya untuk burung-burung di udara kepada binatang-binatang di padang. Suatu gertakan. Saat ini mungkin di antara kita mengalami banyak masalah dan tantangan. Banyak orang berkata sakitmu tidak akan pernah sembuh. Dokter sudah memvonis bahwa hidupmu tidak lama lagi, dan bahkan kau mengalami masalah dan tantangan hutangmu banyak, ataupun masalah tidak ada pekerjaan. Orang berkata sekarang cari kerjaan susah. Di sana banyak pabrik yang bangkrut, di sana banyak perusahaan yang tutup. Maka engkau lemah dan lemah. Gertakan demi gertakan engkau hadapi di dalam peperanganmu saat ini. Banyak hal yang engkau hadapi, tapi satu hal, kunci kemenangan engkau ada dalam tangan Tuhan. Apapun gertakan itu, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Mungkin seperti orang Filistin itu menggertak Daud. Banyak orang-orang, suara-suara yang di luar membuat engkau semakin lemah dan semakin lemah. Waktu saya mengalami masalah kebangkrutan, banyak orang katakan, mungkin berapa keturunan pun engkau tidak akan bisa pulih. Tidak semudah itu, tapi saya katakan, kalau Tuhan mau, semudah Tuhan membalikkan telapak tangan. Amin. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup melakukannya sekarang juga. Saat itu, apa kata kita mulai belajar saat ini. Di ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kita belajar, kita mulai menghadapi peperangan saat ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, alam segala barisan Israel yang kau tentang itu. Daud berani mengatakan bahwa di dalam dirinya ada kekuatan Allah, kekuatan Allah. Dan bahkan
Satu hal saya katakan, saya masih punya Tuhan yang selalu ada bagi. Aku tidak akan takut. Dan dikatakan di ayat 47 dikatakan, ayat 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaat ini tahu, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan kambing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kami ke dalam tangan kami. Dan Daud mulai menyerang orang Filistin ini dengan perkataan. Saudaraku yang terkasih, itu tidak mudah. Mungkin kalau Daud tidak mengalami namanya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dan Daud tidak mengalami namanya kuasa daripada Tuhan, tidak mungkin dia bisa berkata seperti itu. Saudara harus ketahui bahwa senjata yang harus saudara miliki satu hal pertama adalah terus minta urapan daripada Tuhan. Terus minta urapan daripada Tuhan. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai orang percaya. Jangan kita hanya cuma percaya, tapi kita harus percaya bahwa ada urapan Tuhan yang mendatangkan kuasa lewat hidup kita. Karena hidup ini bukan hanya dari perkataan, tapi hidup ini mengandung kuasa Tuhan. Amin. Hidup bukan hanya perkataan, tapi biarlah perkataan kita ini mengandung kuasa Tuhan. Jangan berkata, sakit saya tidak bisa disembuhkan, tapi berkata, aku sembuh di dalam nama Yesus. Hari ini juga proklamirkan Tuhan bahwa aku akan sembuh di dalam nama Yesus. Dan berkata, hari ini juga aku akan menang bersama Tuhan. Karena lewat perkataan kita ada kuasa Tuhan. Mungkin saudara melihat kemegahan gedung gereja ini. Ini semua karena kuasa Tuhan. Tuhan mengurapi orang-orang di tempat ini. Saya mendengar kesaksian bagaimana gedung ini dibangun. Gedung ini dibangun dengan kekuatan Tuhan. Mana aminnya yang punya gedung ini? Jemaat di sini mana aminnya? Amin. Kita mau lihat bagi Tuhan. Saya mendengar kesaksian, saya terheran-heran. Saya berbicara kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Anak. Pak, gedung ini telah selesai dibangun. Kemenangan telah kau peroleh. Tapi jangan pernah berhenti. Pasti ada tantangan-tantangan yang lebih hebat lagi. Di mana Tuhan telah merancangkan kemenangan yang lebih besar lagi untuk gereja ini. Tuhan akan memberikan kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Terus raih kemenangan. Mungkin di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Jangan mau memperoleh kemenangan hanya kecil begini, tapi perolehlah kemenangan besar dan terus besar. Karena urapan Tuhan dalam hidup kita adalah urapan yang dahsyat dan hebat, yang mendatangkan kuasa, yang mendatangkan hikmat, yang mendatangkan keberanian. Urapan Tuhan mendatangkan kecerdasan. Daud adalah seorang yang cerdas karena urapan Tuhan ada padanya. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan
firman Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Daud membalas dengan kata-kata. Saudaraku tahu peperangan Daud itu bukan hanya dengan satu batu itu, tapi sebelum berperang dia telah melepaskan kata-kata yang mematikan, sehingga membuat orang Filistin ini ketakutan. Dan sebenarnya itu adalah sebuah pukulan. Dan diurapi Tuhan, Daud punya iman yang tidak tanggung-tanggung. Daud punya iman yang dahsyat dan hebat, yaitu iman yang tidak pernah terkalahkan. Mungkin semua kita duduk di tempat yang kita punya iman, tapi bagaimana standar iman kita? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudaraku harapkan saat ini? Saudaraku mengharapkan kemenangan, saudaraku mengharapkan kesembuhan, saudaraku mengharapkan pemulihan. Itu akan Tuhan berikan. Tapi satu hal, Tuhan akan memberikan lebih besar lagi kapasitasnya, tergantung daripada imanmu sendiri. Seberapa besar imanmu, segitulah yang terima. Semakin besar imanmu, maka besar juga kau akan mendapat kemenangan itu. Amin. Saya sering berkata, jangan pernah menjadi orang Kristen, orang yang percaya Kristus menjadi orang biasa-biasa saja. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan itu dalam diri kita. Maka hidup kita harus menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kita. Siapa yang mau menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan? Amin. Amin. Terus berikan sorak-sorai lagi. Kalau tanganmu berikan, katakan, aku adalah orang yang luar biasa dalam Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan luar biasa. Adalah perkataan malam ini, engkau punya Tuhan yang luar biasa, maka kemenangan itu akan terjadi. Miliki iman yang semakin naik. Iman itu tidak naik turun, tapi iman itu harus semakin melesat. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh dan menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbar, maka apa disitu dikatakan? Katakanlah dari orang Filistin itu. Ayo baca bersama-sama. Katakanlah dari orang Filistin itu. Dan terjerumuslah ia dengan lukanya ke tanah. Dengan satu batu orang Filistin itu jatuh. Terus di ayat 50 kita baca bersama-sama. Demikian. Di ayat 50 kita baca bersama-sama. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan dan dia melakukan pedang dan tangan. membunuhnya apa? Tanpa pedang. Ini kemuliaan lagi Tuhan. Seperti Daud, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena bukan dengan pedang dan bukan dengan mobil, tapi di tangan Tuhan kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
akan mendapat bonus tadi dari saya, dari Tuhan, bukan dari saya, adalah uang senilai 1 juta rupiah. Atas nama Cynthia, saya berkira dia mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Iya,
sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jaga, pelihara, lindungi kami, dibakar kami dengan selamat. Penyertaan Tuhan yang sempurna terus menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Mari saudara kita tandangkan tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih budi dalam Tuhan pulanglah. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati